Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Panova. Insya Allah ke depan kita akan belajar IPS bersama-sama untuk menyamakan persepsi dan pemahaman kita tentang disiplin keilmuan IPS, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di video pertama ini, Panova akan coba membahas tentang materi yang ada di salah satu bab di kelas 7 ya, yaitu tentang keadaan alam Indonesia. Nah, bagaimana isi dari materinya dan bagaimana keseruan pembelajarannya? Langsung saja kita mulai. Check it out. Nah, ini dia, kita akan mulai membahas materi tentang keadaan alam Indonesia, yang mana materi ini merupakan bagian dari bab 1 untuk IPS SMP kelas 7 kurikulum 2013. Adapun posisi atau letak dari materi keadaan alam Indonesia itu berbeda-beda tergantung dari referensi yang kalian gunakan. Apabila kalian menggunakan buku sekolah elektronik atau BSE yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka bagian keadaan alam Indonesia ini terdapat pada subbab E atau subbab yang kelima. Begitupun jika kalian menggunakan buku yang diterbitkan oleh Erlangga. Namun, apabila kalian menggunakan buku yang diterbitkan oleh Grafindo, maka bagian dari keadaan alam Indonesia ini terdapat pada subbab C atau subbab yang ketiga. Nah, langsung saja kita akan coba lihat di bagian pertama dari keadaan alam Indonesia, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, di bagian ini ada sedikitnya 6 poin dari tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya. Yang pertama, kita harus menjelaskan tentang kondisi geologi Indonesia. Jadi di bagian kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi geologi Indonesia. Untuk kalian yang menggunakan buku terbitan Grafindo, mungkin terkait dengan kondisi geologi sudah dibahas pada subbab B atau di subbab yang kedua. Nah, itu membahas tentang letak geologi Indonesia bersama dengan kondisinya. Juga di situ dibahas berbarengan dengan letak astronomis dan letak geografis. Nah, tetapi di buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud maupun Erlangga, kondisi geologi ada pada bagian kali ini. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menjelaskan tentang kondisi bentuk muka bumi Indonesia. Yang ketiga, kita harus mampu menjelaskan kondisi iklim Indonesia. Kemudian yang keempat, kita harus mampu menjelaskan implikasi dari keadaan fisik wilayah Indonesia terhadap kehidupan masyarakatnya. Implikasi ini adalah dampak. Jadi nanti setelah kita mempelajari tentang kondisi geologi, kemudian bentuk muka bumi, dan juga iklim di Indonesia, maka kita harus mengetahui apa implikasi dari kondisi tersebut terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Secara otomatis akan kita pahami bersama. Kemudian yang kelima, kita akan mempelajari dan harus mampu menjelaskan tentang keragaman flora yang ada di Indonesia. Dan yang keenam, mampu menjelaskan tentang keragaman fauna yang ada di Indonesia. Itu 6 poin terkait dengan tujuan pembelajaran yang ada di bagian kali ini. Nah, yang pertama, langsung saja kita masuk ke bagian kondisi geologi Indonesia. Nah, di sini Panova mengambil sebuah peta atau gambar
yang terdapat pada buku sekolah elektronik terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gambar atau peta ini menjelaskan tentang kondisi geologi Indonesia. Ya, sumbernya bisa dilihat di bagian bawah. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng aktif. Ya. Jadi terkait dengan kondisi geologi Indonesia, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng aktif. Apa saja lempengnya? Kita lihat di bagian utara Pulau Sumatera dan Kalimantan itu ada namanya lempeng Eurasia. Atau kita bisa lihat tulisannya di sini adalah Eurasian Plate. Ya. Nah, itu adalah lempeng yang pertama yang berada di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua ada di bagian selatan Pulau Jawa. Ya, di bagian bawah ya, di Selat Sunda ini itu merupakan lempeng Indo-Australia namanya. Atau Indo-Australian Plate. Ya. Itu lempeng yang kedua. Kemudian lempeng yang ketiga kita bisa lihat di sebelah timur. Ada di sebelah timurnya Pulau Maluku dan Halmahera. Kemudian ada di utaranya Pulau Papua. Itu adalah lempeng Pasifik atau Pacific Plate. Nah, pertemuan 3 lempeng aktif ini di wilayah Indonesia mengakibatkan banyak bermunculan gunung berapi yang aktif di wilayah Indonesia. Kita bisa lihat ini ada rentetan pegunungan atau rangkaian pegunungan mulai dari Pulau Sumatera ya, kemudian terus ke Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian hingga ke Pulau Maluku, Halmahera dan di North Sulawesi atau di Sulawesi Utara. Kita bisa lihat begitu banyak rangkaian pegunungan yang ada di Indonesia. Ini diakibatkan oleh tumbukan antar lempeng tadi. Ya, jadi lempeng yang ada 3 ini, ya, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, itu mereka adalah lempeng aktif yang sewaktu-waktu bisa saling bertubrukan. Maka akibat adanya aktivitas dari lempeng tersebut, muncullah rangkaian gunung berapi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya, kita bisa lihat kecuali Pulau Kalimantan. Ini segitiga-segitiga berwarna merah diberikan keterangan di sini adalah gunung api aktif. Ya. Nah, ini adalah gambaran tentang kondisi geologis Indonesia. Kemudian kalau kita bisa lihat di rangkaian pegunungan yang ada di mulai Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa dan Nusa Tenggara ya, ini rangkaian pegunungannya disebut dengan Sirkum Mediterania. Ya, ini rangkaian pegunungannya disebut dengan Sirkum Mediterania. Sedangkan pegunungan yang berada di wilayah Sulawesi Utara dan Pulau Maluku hingga Halmahera ini merupakan Sirkum Pasifik. Nah, itu tadi rangkaian pegunungan terkait dengan kondisi geologi Indonesia. Ya. Kemudian dampaknya apa? Nah, otomatis ketika suatu wilayah terdapat banyak gunung api, maka ada dampak positif dan ada juga dampak negatif yang dihasilkan. Dampak positifnya adalah wilayah Indonesia menjadi memiliki tanah yang begitu subur karena banyaknya gunung berapi ya, karena letusannya, abu vulkaniknya dapat menyuburkan tanah. Kemudian dengan banyaknya gunung berapi juga, wilayah Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam dan mineral yang sangat kaya, baik itu sumber daya tambang maupun sumber daya mineralnya gitu ya. Nah, itu contoh dari dampak positif yang didapati Indonesia berdasarkan kondisi geologisnya. Kemudian, apa kondisi atau dampak negatifnya dari kondisi geologi Indonesia?
Dampak negatifnya adalah karena banyaknya gunung berapi aktif dan juga wilayah Indonesia yang diapit oleh 3 lempeng aktif, maka wilayah Indonesia ini menjadi rentan terhadap bencana alam. Ya, bencana alamnya misalnya seperti gempa bumi, tanah longsor, dan juga tsunami. Ya, seperti itu kondisi geologis Indonesia. Kemudian kita bisa lanjut. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi ini biasa juga disebut dengan morfologi. Nah, Panova juga mengambil gambar atau peta yang menjelaskan tentang bentuk muka bumi Indonesia ini dari buku sekolah elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini gambaran saja secara umum, ya, bahwa wilayah Indonesia memiliki bentuk muka bumi yang sangat beragam, ya. Hampir seluruh jenis morfologi atau bentuk muka bumi itu ada di wilayah Indonesia, ya. Secara garis besarnya di sini digambarkan dengan 4 warna, ya. Ada warna coklat, hijau, orange, dan warna kuning, ya. Kita bisa lihat di bawah ini ada keterangan atau legenda yang menjelaskan tentang simbol-simbol warna tadi. Bahwa di sini disebutkan warna coklat adalah daerah pegunungan, kemudian daerah yang berwarna hijau adalah perbukitan, kemudian wilayah yang berwarna orange adalah daerah dataran tinggi, dan yang berwarna kuning adalah dataran rendah, ya. Kita bisa lihat seperti itu sedikit gambaran dari bentuk muka bumi Indonesia. Kemudian kalau misalkan kita perdalam lagi, ya, kalian juga mungkin bisa sambil lihat referensi yang kalian punya di buku kalian, bahwa bentuk muka bumi itu tidak hanya yang berada di daratan, tetapi ada juga bentuk muka bumi yang berada di lautan. Misalnya bentuk muka bumi yang berada di daratan, selain tadi ada daerah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah, juga ada misalnya pantai, kemudian ada danau, ada sungai, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau di laut juga ada berbagai macam bentuk muka bumi yang ada di dasar laut. Misalnya seperti palung laut, ya. Ada juga gunung laut, ya. Ternyata di dasar laut juga terdapat gunung. Nah, itu disebut dengan gunung laut. Itu berbagai macam bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat wilayah mana yang terdapat banyak perbukitan, wilayah mana yang terdapat banyak pegunungan, ya. Wilayah mana yang dataran tinggi dan wilayah mana yang dataran rendah dengan melihat simbol warna yang ada pada peta ini. Kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah terkait dengan kondisi iklim Indonesia. Mungkin waktu SD kalian sudah pernah sedikit mempelajari tentang kondisi iklim yang ada di Indonesia, ya. Nah, kondisi iklim Indonesia kita bisa lihat berdasarkan posisi astronomis, ya, wilayah Indonesia itu sendiri, ya. Kita sudah mengetahui bahwa kondisi iklim itu ditentukan oleh garis astronomis, yaitu garis lintang, ya. Garis lintang berfungsi untuk menentukan iklim di suatu daerah. Nah, kita mengetahui bahwa kondisi iklim atau posisi Indonesia secara astronomis berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, dengan posisi tersebut kita mengetahui bahwa Indonesia berada pada daerah ekuator atau biasa kita kenal dengan garis khatulistiwa. Nah, wilayah yang berada pada daerah ekuator atau dilintasi oleh garis khatulistiwa mulai dari 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat, baik itu lintang utara maupun lintang selatan, maka daerah tersebut memiliki iklim tropis, ya.
kita juga sudah mengetahui bahwa iklim di dunia berdasarkan matahari itu terdapat 4 iklim. Ada iklim tropis, subtropis, kemudian ada iklim sedang, dan juga ada iklim dingin. Nah, wilayah yang berada pada daerah ekuator atau dilintasi garis khatulistiwa berada pada 0 derajat sampai 23,5 derajat, baik itu lintang utara maupun lintang selatan, maka daerah tersebut memiliki iklim tropis. Ya. Nah, waktu SD kalian mungkin pernah mempelajari bagaimana ciri-ciri dari iklim tropis, gitu kan? Nah, diantaranya adalah iklim tropis memiliki 2 musim. Ya, kita mengetahui di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, di gambar yang Panova tampilkan ini adalah peta yang menjelaskan atau menggambarkan tentang pergerakan angin yang menyebabkan terjadinya musim di Indonesia. Ya, tadi kita sudah mengetahui bahwa iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, peta ini menggambarkan tentang pergerakan angin yang menyebabkan atau menentukan kapan terjadinya musim kemarau maupun musim penghujan. Kita bisa lihat di sini ada garis berwarna merah dan juga ada garis atau anak panah berwarna biru. Ya. Nah, di legenda yang ada di sebelah kiri bawah, kita bisa lihat ini menjelaskan tentang angin musim, ya, atau biasa juga dikenal dengan angin muson. Ya, angin yang menentukan terjadinya musim. Nah, di sini garis atau anak panah yang berwarna merah disebut dengan angin muson barat. Kemudian anak panah yang berwarna biru itu disebut dengan angin muson timur. Nah, apa perbedaan antara angin muson barat dan angin muson timur? Pertama, angin muson barat yang anak panah berwarna merah ya, yang garis berwarna merah. Angin muson barat adalah angin yang membawa uap air dari daerah Samudra Pasifik. Ya. Anginnya sifatnya basah karena asalnya dari samudra. Kita tahu samudra adalah lautan yang sangat luas. Maka angin yang berasal dari Samudra Pasifik itu membawa uap air menuju Indonesia. Nah, angin ini ya bergerak mulai dari bulan September atau September akhir atau Oktober awal hingga bulan Maret akhir atau April awal. Nah, angin yang bergerak mulai dari bulan Oktober sampai Maret ini adalah angin muson barat yang membawa uap air dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Maka, akibat adanya pergerakan angin tersebut, maka di Indonesia terjadilah musim penghujan. Ya, itu angin muson barat menyebabkan musim penghujan. Kemudian anak panah yang berwarna biru atau angin muson timur itu bergerak dari wilayah Australia. Nah, wilayah Australia banyak terdapat gurun. Maka angin yang dibawa dari wilayah Australia menuju Indonesia itu banyak membawa panas atau sifatnya kering. Angin yang berasal dari wilayah Australia menuju Indonesia, angin muson timur itu sifatnya kering karena berasal dari daerah yang terdapat banyak gurun. Maka ketika terjadi pergerakan angin muson timur, wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Ini terjadi mulai dari bulan April sampai September kira-kira. Ya. Nah, seperti itulah kondisi atau gambaran dari iklim Indonesia. Kemudian apa dampaknya yang bisa kita rasakan terkait dengan kondisi iklim Indonesia? Nah, yang bisa kita rasakan adalah keuntungan dari iklim tropis itu sendiri, ya. Yang mana wilayah-wilayah atau daerah yang memiliki iklim tropis itu dapat melakukan aktivitasnya sepanjang tahun.
ya. Jadi kalau di beberapa wilayah mungkin yang memiliki iklim sedang ataupun iklim dingin, itu mereka ketika musim dingin tiba, mereka kan punya 4 musim ya, ada musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, kebanyakan dari mereka yang berada di daerah iklim sedang dan iklim dingin, ketika mereka menghadapi musim dingin, maka kebanyakan aktivitas mereka akan terhenti. Maka mereka hanya banyak beraktivitas di dalam rumah, ya, karena kondisi cuaca yang sangat dingin. Gitu. Sedangkan kita yang berada di wilayah Indonesia itu kita bisa beraktivitas sepanjang tahun, ya, baik itu ketika musim kemarau maupun musim penghujan. Kemudian keuntungan yang lain adalah wilayah Indonesia itu mendapat sinar matahari juga hampir sepanjang tahun, ya. Nah, dengan adanya pasokan sinar matahari sepanjang tahun, maka banyak energi yang bisa didapatkan dari sinar matahari tersebut, ya. Baik itu untuk kesuburan tanaman ataupun untuk tenaga surya, ya, dan lain-lain. Itu keuntungan dari kondisi iklim Indonesia. Nah, kondisi ini juga lah yang menyebabkan wilayah Indonesia tidak pernah atau hampir tidak pernah mungkin turun salju, ya. Jadi di wilayah Indonesia, kalau ada yang bertanya kenapa Indonesia tidak punya musim salju, nah, ini bisa dijelaskan ketika kalian sudah mengerti tentang bagaimana kondisi iklim Indonesia, bahwa Indonesia memiliki iklim tropis. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dari iklim, kita berlanjut ke flora dan fauna. Ya. Kita mulai dari flora terlebih dahulu, ya. Nah, flora di Indonesia ternyata secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama disebut dengan flora Indo-Malayan atau flora Indonesia Barat. Ya, flora Indo-Malayan. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua itu disebut dengan flora Indo-Australian atau flora Indonesia Timur. Itu kelompok yang kedua. Jadi secara garis besar, flora Indonesia bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar tadi, flora Indonesia Barat dan flora Indonesia Timur, atau disebut dengan flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australia. Di sini kita bisa lihat, ya, banyak jenis atau ciri-ciri perbedaan dari flora Indonesia Barat dengan flora Indonesia Timur, ya. Nah, kalau di flora Indonesia Barat, kita bisa lihat di sini yang pertama jenis merantian sangat banyak. Sedangkan di Indonesia Timur jenis merantinya hanya sedikit. Kemudian di bagian barat terdapat berbagai jenis rotan. Sedangkan di wilayah timur itu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian di Indonesia bagian barat itu tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Ya. Selanjutnya di flora Indonesia Barat itu jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata sedikit, dan di Indonesia Timur itu terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Kemudian di Indonesia Barat jenis tumbuhan sagu sedikit, di Indonesia Timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Kemudian di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Oke, ini adalah contoh dari flora yang ada di negara kita Indonesia. Keragamannya akan kita lihat. Yang pertama ada pinang merah atau
atau dalam bahasa Latin adalah Syrtostasis renda. Ya, Syrtostasis renda atau pinang merah ini berasal dari daerah Sumatera. Ya, tepatnya di wilayah Jambi, karena pinang merah juga merupakan ikon dari kota Jambi. Nah, berarti kalau asal pinang merah ini adalah dari Sumatera, artinya pinang merah ini merupakan jenis flora Indonesia Barat atau Indomalaya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini ada tanaman sirih. Nah, tanaman sirih nama latinnya Piper beetle. Piper beetle ini atau sirih itu berasal dari Sumatera juga, tepatnya di Riau. Nah, artinya kalau berasal dari Riau atau Sumatera, sirih juga merupakan flora Indo-Malayan atau flora Indonesia Barat. Selanjutnya ada, nah ini, yang ketiga adalah cendana. Nama latinnya Santalum album. Ya, cendana ini atau kayu cendana berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT ya. Nah, cendana berasal dari Nusa Tenggara Timur. Artinya cendana merupakan bagian dari flora Indo-Australian atau flora Indonesia Timur. Yang keempat ada cengkeh. Nama latinnya Syzygium aromaticum. Nah, Syzygium aromaticum ini atau cengkeh berasal dari Maluku. Nah, karena berasal dari Maluku berarti cengkeh sama dengan cendana, merupakan flora Indo-Australian atau flora Indonesia Timur. Ya. Selanjutnya ada lagi tanaman jati atau nama latinnya adalah Tectona grandis. Nah, jati ini ada perbedaan pendapat dari para ahli. Ada yang mengatakan bahwa tanaman jati ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari wilayah lain di benua Asia, dari India misalnya ataupun Thailand gitu. Kemudian sengaja dibawa ke Indonesia dan ditanam di Indonesia. Namun ada juga ahli yang mengatakan bahwa tanaman jati adalah berasal dari Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Jawa. Jadi tanaman jati ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Artinya karena banyak ditemukan di Pulau Jawa, berarti jati merupakan bagian dari flora Indo-Malayan atau Indonesia bagian barat. Flora Indonesia Barat ya. Nah, yang keenam ada kayu putih atau nama latinnya adalah Melaleuca leucadendra. Nah, kayu putih ini berasal dari Maluku dan Papua. Ya, berasal dari Maluku dan Papua. Artinya, kayu putih adalah flora Indo-Australian atau Indonesia Timur. Nah, itu tadi contoh-contoh dari keragaman flora yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fauna. Ya, kalau tadi sudah membahas flora, sekarang kita lanjut ke fauna. Ya, kalau tadi flora Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Bagaimana dengan fauna? Apakah sama atau berbeda? Kita lihat. Nah, ini adalah gambaran yang menjelaskan tentang pembagian kelompok fauna yang ada di Indonesia. Ternyata fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Ada fauna Indonesia Barat, kemudian ada fauna Indonesia Tengah, dan ada fauna Indonesia Timur. Fauna Indonesia Barat biasa disebut dengan fauna asiatis. Ya. Kelompok fauna Indonesia Barat biasa disebut dengan fauna asiatis. Itu wilayahnya mencakup Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ya. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Itu fauna Indonesia Barat. Kemudian
Yang kedua adalah fauna Indonesia Tengah. Fauna Indonesia Tengah biasa disebut dengan fauna peralihan. Ya, artinya ada genetika yang tercampur antara fauna Indonesia Barat dengan fauna Indonesia Timur, maka ada di fauna Indonesia Tengah, disebut dengan fauna peralihan. Ya, itu mencakup wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Ya, itu fauna peralihan. Kemudian yang ketiga adalah fauna Indonesia Timur atau biasa disebut dengan fauna Australis. Ya, ini karena wilayahnya dekat dengan benua Australia, maka disebut dengan fauna Australis. Itu mencakup Pulau Papua, Maluku, dan Halmahera. Ya. Nah, itu adalah 3 kelompok fauna yang ada di Indonesia. 3 kelompok fauna yang ada di Indonesia ini dibagi oleh 2 garis. Ya. Yang pertama ada namanya garis Wallace. Garis Wallace ini membagi antara fauna Indonesia Barat dengan fauna Indonesia Tengah. Ya, artinya fauna Asiatis dengan fauna peralihan itu dibagi atau dibatasi oleh garis Wallace. Ya. Garis Wallace diambil dari nama tokoh atau ilmuwan yang memang meneliti tentang keragaman fauna yang ada di Indonesia. Namanya Alfred Russel Wallace. Diambillah nama belakangnya menjadi garis Wallace. Nah, inilah yang membagi fauna Asiatis dengan fauna peralihan. Kemudian garis yang kedua ada namanya garis Weber. Ya, garis Weber ini membatasi antara wilayah fauna peralihan dengan fauna Australis. Ya, fauna Indonesia Tengah dengan fauna Indonesia Timur itu dibatasi oleh garis Weber namanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keragaman fauna Indonesia setelah dibagi menjadi 3 kelompok. Bagaimana sih ciri-cirinya atau apa sih contohnya dari fauna Asiatis, kemudian contoh dari fauna peralihan seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini fauna Indonesia tipe Asiatis yang pertama. Nah, ini kita bisa lihat fauna Indonesia tipe Asiatis itu kebanyakan adalah mamalia. Ya, kebanyakan adalah mamalia yang bertubuh besar. Nah, ini adalah contohnya fauna tipe Asiatis yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Itu ada gajah, harimau, badak bercula 1, dan juga banteng. Ya, itu fauna Asiatis. Kemudian selanjutnya fauna Indonesia tipe peralihan yang ada di Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah, ini dia contoh-contoh dari fauna Indonesia tipe peralihan. Fauna Indonesia tipe peralihan ini biasa disebut dengan fauna endemik atau satwa endemik. Apa itu satwa endemik? Satwa endemik adalah satwa yang hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu. Artinya khas dari daerah tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh fauna atau satwa endemik yang ada di Indonesia. Artinya satwa ini, ya, fauna Indonesia tipe peralihan ini hanya ditemukan di wilayah Indonesia. Contohnya adalah anoa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Ini fauna tipe peralihan. Selanjutnya, yang ketiga adalah fauna Indonesia tipe Australis. Ya, tipe Australis ini yang berada di wilayah Kepulauan Papua, Maluku, dan Halmahera, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari faunanya. Ya, karena dekat dengan wilayah Australia, mungkin faunanya sangat identik dengan fauna yang ada di Indonesia. Seperti yang pertama kita lihat ada wallaby, itu mirip dengan kanguru yang ada di Australia, ya. Kemudian yang kedua ada landak irian, ini ada di Irian Jaya atau di Kepulauan Papua. Kemudian
ada cendrawasih, dan ada burung nuri. Itu sedikit dari contoh keragaman fauna yang ada di Indonesia. Nah, sampai di situ materi untuk bagian kondisi atau keadaan alam Indonesia sudah selesai. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video ini untuk sama-sama kita mempelajari tentang bagaimana keadaan alam Indonesia, mulai dari geologis, kemudian bentuk muka bumi atau morfologi, kemudian dilanjutkan dengan iklim, dan yang terakhir ada keragaman flora dan fauna. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi di dalam pelajaran IPS ini. Terima kasih karena sudah mau menonton. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Panova akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.